Rumah adalah tempat ternyaman untuk pulang dari segala hiruk-pikuk dunia. Tapi, apa jadinya jika sebuah rumah yang nyaman menjadi rumah pemujaan dan menjadi tempat ritual sebuah kultus tertentu? Berikut 3 rumah yang konon menjadi rumah pemujaan. Yang pertama adalah Villa Ciawi Bogor. Villa yang dibangun tahun 2003 dan telah kosong bertahun-tahun, kerap terdengar mitos tentang teror kakek tua yang sering menampakkan diri di sekitar bangunan. Kita mau finishing tempat kolam renangnya, kita stop dulu. Itu ada pengunjung yang kemasukan juga. Tiba-tiba pintu masjid yang belakang itu terbuka sendiri, terus ada yang seperti yang jalan, terus sampai ngelangkahi saya tinggi, kayaknya kalau di ini kayak tinggi besar gitu. Tak hanya itu, pernah ditemukan sebuah sesajen bekas ritual yang dilakukan di rumah tersebut. Dia hidup di situ sih taunya. Iya. Di mana kan anak? Itu duduk di sana. Di atas kasur. Tim. Iya. Halo. Saat ini sosok yang membelakangi kita, dia duduk seperti ini dan melihat ke arah tembok di sini. Sosok ini juga ngasih energi yang tidak senegatif di depan, tapi mungkin kenapa dia menarik kita ke tempat ini karena dia mempunyai cerita. Apa yang mau diceritakan sama sosok ini, Kak Frisley? Dia mau ngajak aku untuk mundur ke peristiwa yang dia alamin. Diselimuti hawa dingin, keangkeran dan kengerian dari villa kosong ini semakin membuat bulu kuduk merinding. Ini tempat sudah dikelilingi makhluk-makhluk yang bisa dibilang sangat-sangat negatif sekali. Cuman ada sering lihat gitu. Dulu kan saya ada yang kerja juga di sini gitu, ada yang lihat sering. Kalau ini suka ada lalu lalang ya wanita berbaju merah. Pas di situ kan ada tanggal nangka, Ya. pohon nangka. Nah di situ ada perempuan, terus sosoknya kayak seperti rambutnya panjang, pakai baju putih, cuman nggak ngelihat ke saya. Jadi dia berhadapan sama pohon. Jadi saya ngelihatnya dari sana. Yang kedua adalah Hotel Piano. Sebuah rumah yang telah dialihfungsikan menjadi hotel megah ini terbengkalai selama 2 tahun karena pandemi. Dikenal dengan Hotel Piano karena kerap terdengar suara piano yang dimainkan oleh seseorang. Ini tuh belum lama sih, kan begitu berdiri, paling ada berjalan 2 tahunan langsung kopi tuh kan, itu kan langsung kopi langsung tutup. Waktu masih ada piano ya, pernah sih denger malam ada yang mainin piano gitu. Maininnya kayak gimana sih, Bang? Mainin asal aja, Bang. Asal pencet-pencet gitu. Konon, ketika hotel ini masih aktif, para penghuni dan staf hotel sering diganggu oleh suara langkah kaki, suara pintu terbuka, dan berbagai gangguan lainnya yang dirasakan langsung. Oh iya, soal piano itu, kamu juga kah yang bikin suara itu? Bukan dia. Jadi ada lagi loh yang kuat juga di sini. Di depan kita ini, di antara kita berdua. Sekarang kita bertiga di sini. Nenek itu ada di depan kita, Nak. Ini ada sosok nenek-nenek. Dia berkebaya putih. Rut, aku dengar suara ini. Kayak suara musik, ini suara piano ya? Seketika, suara lantunan piano terdengar samar di kuping saya. Yang ketiga adalah rumah mewah di Tapos.
Sebuah rumah megah yang terkenal berada di daerah Tapos menyimpan berbagai misteri. Sebenarnya kalau kita sebut sih rumah pesugihan ya. Kabarnya sih memang pemilik rumah melakukan ritual pesugihan. Dulu sini pernah ada anaknya jatuh di kolam renang, meninggal di dalam. Sama pembantunya juga meninggal. Berbagai kejadian mengerikan dirasakan langsung oleh ART dan supir di rumah tersebut. Bahkan, anak dari pemilik rumah ini terenggut nyawanya karena tenggelam di kolam rumah yang ada di dalam rumah. Gimana dong? Kita lihat tanah, tanah. Gaden. Pelan-pelan kan Anda. Kenapa kamu? Oh, saya cari kaca. Komunikasi kamu. Diam. Coba sebentar. Sorry. Gak apa-apa, Tasya, kamu dulu. Diam. Ini beda dari yang lain. Tasya, mungkin kamu ini dekat ke aku. Sebentar. Ini beda. Kali ini pertama kalinya aku ngelihat dua jin itu menyatukan tubuhnya. Jadi sekarang sosoknya kayak bersatu di belakang dengan dua wajah, dua kepala, dan dengan mulut yang terbuka. Sangat menyeringai, Tasya. Pas Kaden tiba-tiba melakukan pergerakan, dia ngegeser lemari yang ada di situ. Dan ternyata justru di balik lemari itu ada sebuah tulisan, mungkin itu aksara dari Jawa kuno mungkin ya. Dan ternyata di bawah situ tuh ada bilatung. Dan itu udah mulai ada muncul satu kunci. Kayaknya kejadian ini berkaitan deh dengan kejadian-kejadian lain atau kejadian-kejadian berikutnya. Di ruangan ini jelas menjadi ruangan di mana tadi kita sempat bertemu dengan sosok yang bilang kalau ada ruangan. Di mana ruangan ini memang menurutku adalah ruangan eksekusi. Dan memang benar adanya kalau pekerja atau orang yang bekerja mengabdikan dirinya di tempat ini menjadi salah satu korban. Kejadian tersebut membuat aura rumah ini terasa semakin mengerikan. Namun, penghuni selanjutnya pun hanya berani menempati kamar depan dan memakai ruangan di sisi depan saja. Keberadaan sebuah hunian tentu seharusnya memberikan rasa nyaman untuk penghuninya. Tetapi, tidak semua rumah dapat memberikan ketenangan, malah memberikan mimpi buruk kepada para penghuninya.